Nah, sekarang pelayanan medik dan penunjang medik di rumah sakit. Di sebuah rumah sakit, pelayanan medis dan penunjang medis itu dikomandoi oleh sebuah komite yang namanya komite medis. Perannya fungsional. Kalau direktur, kemudian wakil direktur pelayanan medis, wakil direktur pelayanan keperawatan, wakil direktur administrasi, itu semua fungsinya struktural. Nah, komite medis ini fungsinya fungsional. Ketua komite medis diangkat oleh direktur. Fungsi dari komite medis ini adalah mengkoordinasikan pelayanan medis. Sederhananya demikian. Tapi nanti ada bahasa yang lebih detail kita lihat di bawah. Nah, di bawah komite medis ini, dalam struktur organisasinya ada yang disebut SMF atau KSF. SMF kepanjangannya adalah staf medis fungsional. Kalau KSF kepanjangannya adalah kelompok staf medis fungsional. KSM maksud saya, bukan KSF. Kelompok staf medis. Contoh, ketua komite medis di bawahnya membawahi SMF bedah, SMF penyakit dalam, SMF anak, itu disebut SMF, staf medis fungsional. Jadi mereka yang satu jenis pelayanannya mengelompokkan diri dalam sebuah suborganisasi yang namanya SMF. Nah, selain terdapat SMF, juga terdapat subkomite dalam komite medik. Bisa kita lihat lebih lanjut seperti ini. Nah, inilah yang membedakan rumah sakit dengan unit bisnis yang lain. Karena menyangkut keselamatan pasien, maka rumah sakit ini tidak dilepaskan begitu saja pelayanannya oleh pemerintah. Banyak sekali peraturan, baik di tingkat undang-undang maupun di tingkat pelaksanaan teknis di bawahnya, yang mengatur rumah sakit. Rekan-rekan pasti sudah mengetahui karena kebanyakan bekerja di instalasi kesehatan, di institusi kesehatan. Contoh, untuk komite medik sendiri ada diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755. Ini tahunnya 2011, sudah lama. Kalau keperawatan 2 tahun sesudahnya kalau tidak salah, 2013. Jadi begitu pentingnya peran pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, maka 2011 dan 2013 sudah dibuatkan peraturannya mengenai itu, yaitu mengenai kalau dalam hal ini penyelenggaraan komite medis. Ini tugas-tugasnya. Nah, ini yang saya terangkan tadi, bahwa anggota komite medis dibagi dalam subkomite-subkomite. Subkomitenya apa saja? Nah, ini kita diskusi mengenai pelayanan medis. Kita fokus ke sini. Yang pertama adalah subkomite kredensial. Kredensial itu dia memeriksa kewenangan klinisnya para dokter. Yang tugasnya adalah menapis itu men-screening profesionalisme staf medis. Dia layak nggak ngerjakan ini? Dia kita beri kewenangan nggak ngerjakan tindakan ini? Nah, itu semua dilakukan oleh subkomite kredensial. Berikutnya adalah subkomite mutu profesi. Nah, subkomite yang ini tugasnya melakukan penilaian profesionalitas rekan-rekannya dalam pelayanan medis. Yang terakhir adalah subkomite etika dan disiplin profesi. Ini biasanya bekerjanya kalau ada tuduhan malpraktek. Nanti kita diskusikan. Nah, kalau misalnya ada seorang dokter dituduh oleh pasiennya atau keluarganya melakukan malpraktek, maka biasanya subkomite etik dan disiplin profesi inilah yang melakukan penilaian. Jadi ada 3, subkomite kredensial untuk membahas tentang kewenangan medis masing-masing dokter, subkomite mutu profesi yang untuk menjaga dan menilai profesionalitas, serta subkomite etika dan disiplin yang fungsinya adalah untuk biasanya memutuskan apakah terjadi pelanggaran etika dan disiplin atau tidak dari para dokter tersebut. Lanjut. Nah,
Ini peran komite medis dalam regulasi pelayanan medis di rumah sakit. Pertama, komite medislah yang merekomendasikan kewenangan klinis setiap staf medis. Nah, apa STR yang diberikan oleh KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, itu tidak cukup untuk membuat kewenangan klinis? Secara umum iya, tapi secara khusus di setiap rumah sakit, setiap dokternya harus mempunyai yang disebut kewenangan klinis. Contoh, seorang dokter bedah itu bervariasi apa yang bisa dibedahnya. Ada yang sudah bisa melakukan pembedahan batu empedu, ada yang belum. Nah, kepada yang belum, komite medis harus memastikan bahwa dia tidak boleh diberikan kewenangan melakukan operasi untuk mengeluarkan batu empedu. Tetapi yang sudah menjalani pendidikan dan sudah pernah melakukan berkali-kali kegiatan mengangkat batu empedu, itu diberikan kewenangan klinis. Nah, mengenai kewenangan klinis ini, yang menetapkan rekomendasi adalah komite medis, tetapi yang menandatangani adalah direktur rumah sakit. Nah, implikasinya kira-kira begini. Jadi apabila suatu dokter dituntut malpraktek karena ternyata dia mengangkat uterus salah satu pasiennya, mengangkat rahim salah satu pasiennya, ternyata pasiennya meninggal. Nah, pelacakannya adalah sampai kepada apakah dia sudah mempunyai kewenangan klinis untuk melakukan histerektomi tadi atau belum. Nah, yang merunut ke atas, diberikan atau tidak? Oh, ternyata dia diberikan oleh komite medis kewenangan. Nah, diberikannya kewenangan untuk melakukan histerektomi tadi sudah berdasarkan tinjauan komite medis atas kursus-kursus yang telah dilakukannya atau belum? Jawabannya seperti itu. Nah, kalau ternyata belum dilakukan itu, tapi diberikan kewenangan, nah itu yang salah adalah yang memberikan kewenangan. Itu contohnya. Tidak hanya dokternya yang salah, tapi juga yang memberikan kewenangan klinis. Nah, ada beberapa kewenangan klinis yang tidak diberikan kepada salah satu atau dua dokter saja masing-masing, tapi diberikan untuk seluruh kelompok. Contoh, kalau seorang dokter bedah itu hampir pasti dia sudah pandai melakukan appendektomi atau operasi pengangkatan usus buntu, maka kewenangan klinisnya tidak diwujudkan dalam bentuk kewenangan klinis masing-masing dokter, tetapi cukup ditentukan dalam sebuah dokumen yang disebut white paper kewenangan bersama, bahwa semua dokter bedah di rumah sakit Grand Med diperbolehkan untuk melakukan tindakan A, B, C, D, itu namanya white paper. Sedangkan kalau kewenangan klinis, keputusannya diperuntukkan kepada satu atau dua dokter langsung kepada namanya. Nah, yang ketiga ini memastikan staf medis bekerja sesuai kewenangan klinisnya. Ini adalah juga merupakan tugas komite medis. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi praktek profesional staf medis. Ini juga merupakan tugas dan wewenang dari komite medis rumah sakit. Nah, jadi disimpulkan apa kira-kira fungsi dan peran komite medis? Fungsinya adalah sebagai perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis atau clinical governance, sehingga staf medis rumah sakit tadi, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspesialis, itu terjaga profesionalismenya melalui proses kredensialing tadi, penentuan kewenangan klinis, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin. Nah, yang ini khusus mengenai kewenangan klinis. Kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis atau clinical appointment. Jadi, rekomendasi kewenangan klinis yang dikeluarkan oleh komite medik tadi selanjutnya diajukan kepada direktur. Direkturlah yang membuat SK yang disebut penunjukan klinis atau clinical appointment, penugasan klinis. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari sebuah kewenangan klinis. Ini kewenangan klinisnya seorang ortoped.
ortoped itu adalah dokter spesialis yang biasanya menangani tentang tulang, patah tulang, kemudian fraktur, dislokasi, itu semua yang nangani di rumah sakit namanya ortoped. Nah, contoh, ini kewenangan klinis shoulder dislocation, berarti dia sendi bahunya ini dia lepas, dislokasi. Kemudian close and open reduction ini pengembalian fungsi sendi tadi. Nah, maksudnya ini diminta atau tidak oleh dokter spesialis yang bersangkutan. Disinilah peran komite medis. Dia boleh menyetujui atau menolak. Dalam kewenangan klinis yang dijadikan contoh dalam presentasi ini, semua kebetulan diterima oleh komite medis. Nah, M dan DS itu apa? M ini kepanjangannya mandiri. Jadi dokter itu oleh komite medis dinilai bisa melakukan tindakan untuk mengatasi shoulder dislocation ini secara mandiri, tanpa disupervisi atau tanpa diawasi oleh seniornya. Nah, kalau ternyata komite medis menilai bahwa dokter yang bersangkutan itu belum bisa secara mandiri melakukan, ada kemungkinan dua jenis. Yang pertama bisa jadi ditolak, atau bisa jadi disetujui tetapi DS. DS ini artinya dalam supervisi. Harus ada dokter yang lebih senior yang bisa mengawasi dia. Sehingga komite medis merasa pasti bahwa pasien yang ditangani tersebut tidak dibahayakan karena kekurangmampuan dokter yang menangani. Jadi ada 3 kemungkinan permintaan dia ini, dokter ortopedi tersebut bilang bahwa saya minta dong diberi kewenangan untuk menangani pasien shoulder dislocation ini. Nah, komite medis lah yang merekomendasikan apakah disetujui untuk melakukannya secara mandiri, dalam supervisi, atau justru ditolak. Nah, itu dia keputusannya. Kemudian permintaan dari dokter ini, kalau sudah ada rekomendasi dibuat oleh komite medis seperti ini, diajukan kepada direktur untuk dibuatkan penugasan klinis atau clinical appointment. Nah, biasanya dia akan mengusulkan kepada komite medis, saya mohon diberi kewenangan A, B, C, D, E, sampai berikutnya, dengan dilampiri oleh kegiatan-kegiatan ilmiah maupun pelatihan yang pernah diikutinya atau pengalamannya dalam melakukan tindakan mengatasi problem-problem pasien yang dimintanya tadi. Contoh, saya pernah menangani pemasangan eksternal, pemasangan kip sekian kali. Nah, itu merupakan lampiran dari permohonan ini untuk dimintakan persetujuan oleh komite medis. Itu kira-kira prosesnya. Nah, dengan demikian diharapkan pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit tidak ditangani oleh dokter-dokter yang tidak kompeten. Itulah fungsi dari komite medis dalam hal ini. Oke, next kita. Nah, apakah setelah diberikan kewenangan klinis oleh direktur yang bersumber dari rekomendasi komite medis tadi, terhadap dokter tersebut begitu saja dilepas? Tentu tidak. Komite medis perannya tidak sampai pada hanya menentukan mana kewenangan klinis masing-masing dokter, tapi juga dia harus melakukan audit dan mengawasi pelaksanaan dari kewenangan klinis tadi. Nah, tugas dari komite medis adalah juga melakukan audit klinis, menetapkan indikator mutu klinis, mengukur kinerja profesional staf medis, menjamin efektivitas regulasi pelayanan yang diberikan, serta mengembangkan PPK dan CP. Nanti kita akan membahas tentang PPK dan CP ini. Nah, ini terminologi. Sebelah kiri ini ada judulnya terminologi, maksudnya peristilahan. Apa sih audit klinis itu yang dilakukan oleh komite medis? Audit klinis adalah telaah kritis dan sistematis terhadap mutu pelayanan klinis, termasuk prosedur, diagnostik, dan terapi, penggunaan sumber daya rumah sakit, dan outcome-nya.
Ini ada yang mengaturnya, yaitu Permenkes 755/2011 tentang komite medis. Nah, kemudian kalau ada suatu kasus, maka komite medislah yang berhak melakukan audit klinik. Dalam audit klinik nanti ditentukan apakah dokter tersebut melanggar standar pelayanan atau tidak. Itu yang penting. Dan keputusan ini sangat berpengaruh apabila kasus tersebut nanti dibawa ke ranah hukum, dilaporkan ke polisi, dibawa ke pengadilan, dan lain-lain. Oleh karena itu, audit klinik inilah yang bisa menyelamatkan dokter dari tuntutan malpraktek biasanya. Yang berikutnya tadi kita ada istilah panduan praktek klinis atau PPK. PPK ini adalah prosedur yang dilaksanakan oleh sekelompok profesi. Contoh, PPK untuk penyakit dalam, itu apa saja? Itu isinya adalah PPK untuk menangani penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Ada di dalam buku PPK itu, ada judul-judul seperti itu. Nah, sumber dari PPK yang dibuat untuk tiap rumah sakit ini namanya PNPK, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Ini dibuat oleh organisasi profesi. Contoh, kalau penyakit dalam itu perhimpunannya namanya PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Seluruh Indonesia. Kalau bedah contohnya adalah IKAPI, Ikatan Ahli Bedah Indonesia. Kalau anak, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, ini menerbitkan PNPK yang kemudian oleh masing-masing rumah sakit diterjemahkan menjadi PPK tiap rumah sakit. Jadi PPK tiap rumah sakit boleh berbeda karena tergantung kepada sumber daya yang dimiliki. Nah, tadi ada juga istilah clinical pathway atau jalur klinis CP. Apa itu CP? CP adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk melakukan tindakan klinis berbasis bukti pada fasilitas pelayanan kesehatan. CP juga boleh berbeda antar rumah sakit karena sumber daya tiap rumah sakit pasti berbeda. Ini istilah untuk menjelaskan yang ini tadi. Apa sih itu PPK, apa itu CP, dan apa itu audit klinis. Kita dalami lebih lanjut. Berikutnya, kalau tadi salah satu fungsi dari komite medis adalah melakukan evaluasi praktek profesional, penilaian mutu, maka ini adalah contohnya. Jadi subkomite profesi dan mutu, dia melakukan penilaian untuk masing-masing dokter yang di bawahnya. Contoh, untuk asuhan pasiennya, dokter ini tiap dokter punya, asesmen pasiennya memuaskan tidak, perlu peningkatan tidak, dapat diterima atau tidak, atau jangan-jangan malah dia tidak melakukan, nggak dapat data. Nah, kemudian akhirnya bisa disimpulkan, rekomendasi komite medisnya, subkomite profesinya apa? Contoh, dokter ini harus meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebut ini. Contoh. Atau bahkan dia boleh juga merekomendasikan bahwa sebaiknya kita tidak berikan kewenangan klinis kepada dokter ini karena ternyata dia tidak melakukan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Itu contohnya. Nah, ini adalah indikator mutu. Kalau tadi kita menilai seorang dokter dengan indikator mutu, ini juga indikator mutu merupakan hal yang harus ditetapkan oleh komite medis. Tentu saja indikator mutu pelayanan medis ya. Karena nanti komite keperawatan juga bisa mengeluarkan indikator mutu pelayanan keperawatan. Ini contoh-contohnya. Contoh, apakah evaluasi asesmen pasien itu diisi dengan lengkap? Kalau sudah lengkap berarti targetnya 100% terisi, kita buat indikator mutunya terpenuhi. Kalau di bagian bedah, apakah surgical safety checklist pada tindakan tersebut dilakukan dengan baik? Kalau ya, nilainya 100%, maka dokter tersebut dianggap sebagai dokter yang menjaga mutu profesi. Ini contoh panduan praktek klinis. Kebetulan ini adalah panduan praktek klinis tentang kalau terjadi alergi makanan, apa yang harus dilakukan. Ini yang tadi saya ceritakan,
tiap rumah sakit boleh beda. Walaupun ada PNPK, Panduan Nasional tentang Alergi Makanan, tetapi tiap rumah sakit harus menerjemahkan masing-masing. Nah, contohnya untuk PPK tadi, Panduan Praktek Klinis. Nah, ini contoh CP. Bedanya adalah kalau PPK ini panduan, kalau CP ini adalah pathway atau jalur. Ini sudah seperti checklist ya. Contoh, kalau terjadi appendicitis misalnya, diputuskan oleh dokter untuk appendektomi, ini contoh clinical pathway-nya. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan dokter, sudah centang. Apakah pemeriksaan laboratorium darah lengkap, sudah centang. Itu terus semua sehingga standar pelayanan kepada pasien itu terpenuhi. Tidak ada perbedaan pemberian pelayanan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Ini adalah mekanisme untuk menjaga mutu pelayanan juga di sebuah rumah sakit.